Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan yang berbahagia, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 bersama dengan gereja kita memperingati Santo Pius yang ke-10, seorang paus yang suci, yang senantiasa menyerahkan hidupnya, karyanya untuk gereja dan untuk umat manusia demi kebaikannya. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan meresapkannya, supaya sabda Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran senantiasa menjadi daya dalam menjalani hidup dengan penuh kegembiraan, penuh semangat, karena kita berada di jalur yang sebenarnya menuju kepada Tuhan. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, untuk menjaga iman Katolik dan membarui segala sesuatu di dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius, Paus, dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami yang mengikuti ajaran dan teladannya mencapai kehidupan yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada peringatan Santo Pius yang ke-10. Marilah kita mendengarkan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya amat jelas dan gamblang sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Meski awalnya ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, tujuannya bukan untuk supaya ia tahu dan lebih diterangkan seperti itu, tetapi sebenarnya ingin menjebak atau ingin mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya mana hukum yang paling pokok atau yang utama dalam hukum Taurat, atau yang paling besar. Tuhan Yesus adalah firman Tuhan sendiri. Maka dengan jelas ia tanpa basa-basi menjelaskan bahwa hukum yang paling utama, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata kerja yang ada di situ adalah kasihi atau cintai, kasihilah. Bagaimana melakukan kasih, itulah yang diajak oleh Tuhan Yesus bagi kita semua, umat manusia ini. Lalu mengasihi siapa? Yang pertama adalah Tuhan Allahmu. Karena kita tidak berada sendirian di dalam dunia ini. Ada
yang menciptakan kita. Dan ketika kalau kita nanti mati pun ada kemana kita akan menuju. Itulah Tuhan pencipta segalanya, semesta, asal muasal. Dan itu menjadi hal yang perlu kita kasihi, karena telah disabdakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi tidak hanya soal fisik, tetapi hati, sikap, batin, lalu akal budi, pemikiran, kebijaksanaan, dan juga dengan segenap jiwa. Jiwa itu karakter dan juga psikis. Saudara-saudariku, tentu ini sudah sangat jelas. Kalau hati kita terarah kepada Tuhan, pasti kita tidak akan pernah juga melupakan sesama. Demikian juga kalau kita menghormati sesama, mengasihi sesama, saya percaya akan sampai kepada Tuhan juga. Maka dua hal ini perlu kita pegang sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Kalau Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya apa? Artinya tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi mendasarkan segala perjuangannya kepada Sang Pencipta. Dan itu terungkap dengan apa? Dengan 4 sila berikutnya, yakni menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, dan menjunjung tinggi permusyawaratan yang merupakan bagian dari gotong royong menghormati sesama, hingga akhirnya terciptanya keadilan sosial. Dan itu sudah jelas bahwa ketika kita sebagai orang Indonesia, sabda Tuhan yang paling utama dalam Injil yang kita dengarkan tadi sudah terungkap atau tertuang juga di dalam Pancasila. Maka kalau saudara-saudari yang percaya pada Tuhan Yesus, yang adalah warga negara Indonesia, sudah diperintahkan oleh guru utama kita, yakni Tuhan Yesus sendiri, sebagai hukum terutama, hukum tertinggi, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tetapi tidak sungguh-sungguh berlaku sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila. Saya yakin itu hanya omong kosong belaka. Maka saudara-saudariku, marilah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mewujudkan Pancasila dalam hidup harian kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk mencintai Allah dan sesama dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan segenap hidup kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.